Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadukallahumma rabbana wa bihamdika huwallazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Uhibbukum fillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah, bersyukur atas karunia Allah, nikmat hidup setelah Allah matikan, nikmat bisa beribadah, nikmat bisa bertemu dalam kebaikan. Sebab ada orang yang Allah pertemukan dalam kemaksiatan, Allah pertemukan dalam hal yang tidak manfaat. Kita dipertemukan oleh Allah dalam manfaat majlis ilmu. Kita berdoa kepada Allah semoga pertemuan ini mengantarkan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kapan perlu bisa di surga sama-sama lah balik. Yang menyampaikan jo yang mendengar. Lah sampai juga kajian tafsir kita di surah Al-Baqarah ayat 207. Kemudian kita berkirim salam bersalawat untuk Nabi kita, contoh kita, teladan kita, Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita harapkan betul syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Dapatnya, hendaknya di akhirat bisa mencari Nabi, bahkan membersamai Nabi di surga Firdaus. Kita cari Al-Quran. Wa minan nas, dan wa dan min dari annas manusia, man siapa, yashri itu menjual atau ba'a menjual, yashri membeli. Maksudnya yashri ba'a yabi'u ini dalam arti dimaknai menjual. Nafsahu dirinya, ibtigha'a mencari, mengharap, mardatillah ridha Allah, wallahu dan Allah raufun maha lembut, maha baik, bil ibadi kepada hamba-hamba, dengan al-ibad jamak dari abdun, hamba-hamba. Baik, kita lihat tafsir Imam Qurtubi, tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ayat ko di antara sebab turunnya adalah berkenaan dengan Suhaib, sahabat Nabi. Tapi sebelum niko 3 ayat yang lalu kan berkenaan dengan munafik. Dimulai dengan wa minan nasi may yu'jibuka, dan juga idza tawalla sa'a fil ardi patang iza qila lahu taqillah. Itu berkenaan dengan orang munafik. Kini ayatnya berkenaan dengan orang-orang beriman. Berarti yang petang tu, yang 5 petang tu itu yang kita jauhi. Yang kini ko iko nan awak, iko jati diri kita, iko nan kita tiru, iko lo nan kita turui. Atau di antara manusia model Suhaib, sahabat Nabi,
fa innahu aqbala muhajiran ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Suhaib belakangan hijrahnya. Nabi lah pergi hijrah, Jo Abu Bakar, Suhaib masih di Mekah. Dia ingin hijrah loh, pergi ke Madinah. Ingin mempertahankan agama yang didapat dari Nabi. Tidak mungkin rasanya mempertahankan diri di Mekah beragama baik di kondisi yang tidak mendukung. Jadi model Baiman kok ternyata model batanam loh. Nyampang bibit unggul tapi tanah nak mengizinkan usah tanam di situ. Makanya hijrah. Apakah bisa memang ada beberapa tanaman yang bisa menyuburkan tanah. Tapi Suhaib kala itu tidak mungkin rasanya. Bahkan Nabi pun lah bertahan, Nabi tetap hijrah ke Madinah. Tidak mungkin orang Makkah itu diajak lah tanah karih. Kalau tanah gempurnya bisa aja lah. Kok jo kacang kan tanah suburnya. Kok tidak? Akhirnya hijrah menuruti yang dilakukan oleh Nabi, mengikuti Nabi. Di perjalanan fa'atba'ahu nafarun min Quraisy. Suhaib diikuti oleh beberapa orang Quraisy. Tentu kalau hijrah, tentu kita pindah, ada barang-barang kan. Ada barang-barang yang kedua, ada harta yang dibawa untuk bekal sampai ke Madinah. Dicegat oleh orang Quraisy. Fanazala an rahilati. Dia turun dari tunggangannya. Wantathala ma fi kinanatihi wa akhadha qausahu. Bekalnya diambil oleh orang Quraisy. Katanya mau kama, ni model dicegat lah, ni kama hijrah segala macam. Kecek Suhaib ke orang Quraisy tadi, ambillah sadonyo harta ambo, asajan nyawa ambo, biar ambo pergi ke Madinah. Jadi nyorelakan hartanya. Dan memang orang Quraisy ingin melepaskan apapun sampai sadonyo harta diambil. Pai-pailah. Jadi jam bunuh hamba. Jadi wa'ahaduhu ala dzalika. Jadi dijanjikan ke mereka supaya modal ambillah harta sadonyo. Tapi biar hamba pai dari kampung. Adil. Ya, namanya perampok yang penting harta orangnya. Itu diantara turun. Inyo rela menjual apapun dunia kau demi mempertahankan agama Allah, demi nyopai mempertahankan keimanannya ke Madinah. Nazalat, maka turun ayat itu, wa minan nasi, diantara manusia ada yang menjual dirinya untuk mendapatkan ridho Allah. Jadi biarlah babi habis asal Allah senang. Itu diantaranya. Faqala lahu Rasulullah, ketikalah sampai di Madinah, akacik Rasulullah ka Suhaib, rabihal bai'u Aba Yahya. Nama anak pertamanya Yahya, sehingga diberi gala Abu Yahya, bapak dari si Yahya. Jadi penamaan Abu itulah biasa dulu tuh. Abu Yahya berarti anak si Yahya, anak pertama. Ini rabihal bai', jual beli dah beruntung. Ya, beruntungnya tukar harta dengan syargo. Wa tala alaihi ayah. Akhrajahu Ruzain qalahu Sa'id al-Musayyab dan para waqala al-mufassirun fala ahli tafsir juga mengatakan akhadhal musyrikuna Suhaiban fa'azzabuhu. Bahkan ada yang meriwayatkan sempat disiksa. Lah harta diambil, sempat juga disiksa. Tapi nyonya akan tetap tinggal di Mekah. Ambillah, siksalah, tapi jangan bunuh hamba. Tapi inni syekhun kabir. Suhaib berkata kepada kaum Quraisy, aku ini orang tua renta. Syekhun kabir, la yadurukum amnakum, tidak akan membahayakan keamanan kalian. Walah gaya kau kemang akan kerja parangnya kan mungkin. Jadi kalian
akan aman saja, tidak akan membahayakan keamanan kalian. Kuntu min ghairikum fahallakum an ta'khudhu mali wa tadharuni wa dini. Ayolah, mau hartaku ambillah, tapi tinggalkan aku dengan agamaku. Ini harta ambillah dan tidak berpengaruh. Fa fa'alu dzalika. Dia ambillah. Iyalah betul kah. Orang gaya ke parang nak mungkin dah. Jadi nyujua hartanya kalau nak kan bisa ya tanya. Ayolah. Mau siksa enggak, dia enggak jadilah demi supaya enggak disiksa manusia, akhirnya enggak jadi hijrah. Tapi konyo dialah disiksa, dialah diambil. Kamu merasain seperjalanan tuh, asalkannya pindah dari tampik yang tidak baik. Jadi untuk merubah itu banyak tantangan. Nah, nio diambil harta, biarlah. Anzala fika, ayat ini turun kepadamu, kata Abu Bakar. Karena ya turun ayat barunya tiba di Madinah kan. Nabi lah mencari ton ayat ke. Tentu sahabat bertanya, aku untuk siapa? Untuk si Suhaib. Ketika Suhaib datang, semuanya ucapin selamat. Abu Bakar, Umar, wah selamat kepada orang yang karenanya diturunkan, untuknya diturunkan Al-Quran. Mungkin kebanggaan tersendiri mungkin bagi sahabat dulu. Ya ketika awak nak kini lah, aturan kau dibuat karena awak mengusulkan gitu. Jadi nomor rekening kau ada gara-gara usulan awak. Itu bangganya mungkin bukan main gitu. Sahabat-sahabat itu yang lain. Kau tentang sanu turun dulu kah? Walaupun hukumnya tidak hanya untuk orang tuh, tetapi orang tuh bagian dari cara Allah menurunkan ayat. Ya kan tidak ada orang tuh ayat kau kan keturun juga. Cuman lewat apa? Lewat peristiwa-peristiwa tertentu. Salah satunya dengan Syuaib. Berarti orang beriman tuh relanya menjual diri, tapi jual dirinya bukan untuk kemaksiatan, bukan untuk masalah dosa besar, untuk perzinahan, tapi untuk agama Allah. Nyo habiskan waktunya, nyo habiskan hartanya agar agama Allah tegak. Untuk agama Allah. Berarti itu sudah menjual diri. Wa minan nasi man yashri nafsah. Jadi seperti Abu Yahya tadi. Tapi juga nuzilat fi syuhada ghazwatur Raji. Ada perang Raji namanya. Nah, itu juga dikatakan oleh Imam Suyuti. Ayat ini turun berkenaan dengan itu. Bahkan juga berkenaan dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Itu sahabat-sahabat tuh ingin ketika ayat turun tuh mengamalkan model turunnya tuh. Abu Ayyub Al-Ansari itu udah 80-an lah usianya. Ingin membuktikan bahwa la tuftahunna Konstantinopel itu akan dibuka. Nyo perela gaek-gaek pai dulu kan pernah lo ada pembahasan painya ke batas kota Turki itu yang kini Turki kini untuk apa menaklukkan Konstantinopel. Saat itu Konstantinopel itu lah maju kan. Dialah dipanggugai ambo ingin menjadi saksi saat besok ditaklukkan kota ko tandangan moderu kaki kudo. Itu saking inginnya, dialah meninggal, dialah kehilangan harta, nyawa, asal Allah ridha gitu. Jadi urusan akhirat, urusan dunia untuk akhirat, urusan akhirat ya untuk akhirat. Jangan sampai tabaliak gitu. Kita melaksanakan ibadah untuk dunia oleh untuk ketenaran, untuk disebut orang soleh, untuk minta rezeki di dunia. Kita salat duha supaya apa? Supaya naik pangkat. Kan untuk dunia. Kayak rugi itu kalau urusan akhirat hanya untuk dunia. Makanya kajian wak petang 199 jangan dunia saja, tapi dunia akhirat. Boleh minta keduanya, dunia ya Allah ya Allah. Di akhirat ya Allah, jangan sampai di dunia saja. Kita lah sholat, lah rajin, tapi untuk dunianya di akhirat banyak tabungan sholat itu tidak ada. Kok dapat dunia yang kita lakukan untuk akhirat. Nah, itu nih wabtaghi fi ma ataqallah, carilah
apa yang sudah Allah kasih ini di dunia untuk bekal di akhirat. Jadi karajo kantoran untuk karajo usaha ladang kamapun usaha bisnis apapun untuk akhirat. Nah, bahkan mau babi-abi kalau memang untuk urusan Allah. Itulah yang disebut orang yang menjual diri dan mengharap ridha dari Allah. Wa minan nasi may yashri ibtigha'a mardatillah. Nah, pemahaman ishtara syara itu sama dengan bai' menjual, wa bai'un nafsi huwa bazluhal li awamirillah. Maksud menjual diri di sikoko ndak dijual diri awak ke orang bara jual ndak. Tapi maksudnya bazluha berhabis-habis awak li awamirillah untuk perintah Allah terlaksana. Sedangkan perintah manusia terkejawab nak. Pakai juputih hari Rabu je. Pakai juputih asalnya gitu. Tiba jam 8. Jam 8 kurang sang ini itu tersesat kan. Tiba di waktu solat masuk jam 5:03 kan. Bekulah antara kita. Padahal yang bagi rezeki Allah gitu. Nah, itulah cara awak. Maka diingatkan orang yang menjual diri itu ialah untuk urusan Allah. Ialah untuk kau karena Allah. Bismillah. Ibtigha'a itu mencari, mengharap ridha mardatillah. Jadi kalau dah mencari yang penting Allah ridha, yang penting Allah sayang, senang, itu yang cari. Yang membuat Allah sayang, yang membuat Allah ridha kepadanya. Radha mardatillah. Jadi menjual diri yahtaju ila hadza min ta'wilil hayat min fi suhaib. Membebaskan hartanya saranya yalah kalau memang itu karena Allah pasti ganti kan dunia akhirat. Nah, innahu ishtara nafsahu bimalihi wa lam yabi'ha. Dia menjual dirinya dengan hartanya. Oh, ternyata dengan hartanya juga, bukan ke orang lain. Harta kau daripada awak, untuk awak dialah untuk Allah. Ya, makanya wajar kan Utsman bin Affan sedekahnya. Nyoju balisannya harta-hartanya jujuannya agian ke Allah sering. Kalau model bunyinya kan yang ngecian Nabi. Wa minan nas, ayo di antara kalian nih siapa yang mau ngasih buat Allah. Cuman itu bedanya kalau Rasulullah tentu atas wahyu Allah kan. Ada pakai emosi. Kini buat salah satu ustaz ceramah tentang sedekah orang lain ya karena harapnya dunia gitu kan ya kan sedekah aja ustaz kan nyo sedekah loh ustaz tu tagih ke ustaz tu mana ustaz ada tibu orang kan viral kan beberapa waktu yang lalu ya ke ustaz tu investasi kalau mau investasian kau nak do balik ada. Nah, kalau manusia kan ada emosinya, ada keinginan yang lain-lainnya. Kalau sama Rasulullah dulu ketika orang mengecan, ayo siapa yang mau jual, siapa yang mau harta, mau titip sama Allah enggak? Coba kan, kalau sekiranya tidak dibalai Allah, enggak ada yang komplain ke Nabi, mana kau hal itu? Nah, karena keimanan, dasarnya iman bukan dunia. Kalau masih dunia, mah balasannya ada investasi. Nah, itu jadinya. Dia sejuta mahnya balik 10 juta kecil 10 lilipe itu kan lampu tunggu di rumah karena kita beribadah akhirat harapnya masih hanya dunia padahal harusnya dunia akhirat. Wa minan nasi may yashri nabtahu ibtigha'a mardatillah. Jadi lam yabi bimali Allahumma illa ayyuqal inna aradas suhaib ala qitalihi bai'in li nafsi min Allah. Jadi nyojual dengan hartanya supaya Allah sayang. Jadi bukan orang membeli dirinya. Kalau nak buka bahaya yo. Sajam berapa mengecek. Itu mana itu jadi jual beli bukan. Jadi jual dengan hartanya untuk Allah. Minallah fa yastaqimu lafza ala ma'na ba'a. Maka dimaknailah menjual. Ishtara itu kan artinya asal katanya beli, ishtara itu saya beli ini, tapi pemaknaannya dimaknai dengan inyo jual, inyo agihan hartanya supaya Allah ridha. Jadi apapun urusan Allah inyo berusaha untuk menyelesaikannya
Perintah Allah nyu kerajuan, larangan Allah nyu usaha bah supaya bisa tinggalkan. Itu yang Allah Raufun. Kalau sudah Allah Rauf, Allah baik kayaknya, ya itulah bahagia lah itu. Allah Maha Penyantun, Allah Maha baik kepada hamba-hambanya. Ya, yang bisa membuat Rauf Allah tu Ra'fatun, asal katakan Ra'fah. Sayang Allah kawa, bahas supaya ilah. Ilah logikanya kalau orang sayang kawa, awak sayang kayaknya itu kan dibalihna. Apalah yang membalih ke Allah. Maka karena itu berurusannya ishtara, ya, menjual beli kan hitungan bisnis. Awak suka hitung-hitungan, awak suka bisnis. Allah pakai kalimah dengan kalimah bisnis. Ayo, yang saya nyo berbisnis jambo. Ambo beli dalam ayat lain, innallaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surah At-Taubah ayat 111. Sesungguhnya Allah akan membeli dari orang beriman jiwanya. Allah beli. Hartanya Allah beli. Bi anna lahumul jannah. Dengan apa? Dengan surga. Jadi alat tukarnya apa? Sergo. Ini anak sergo. Ini sergo jiwamu. Ini sergo hartamu. Jadi bisa dengan harta, bisa jalur jiwa. Bisakah dua-duanya? Harta jo jiwa, baparang yo jo, berjihad yo jo harto sugang. Atau ndak do harto, ajonya jo tenaga aja lah gitu. Ndak jo tenaga jo harto aja lah, atau dua-duanya. Tentu yang jangan sampai yang jo harto indak, jo jiwa indak satu sama sekali ya. Minimal ada salah satu. Kau dapat keduanya tu, itu yang dalam surah At-Taubah akan kita dalami. Dan inilah cara Allah, ya, di antara motivasi bagi awak. Atau inilah tuntunan kita selaku orang yang beriman. Jangan sampai orang munafik petang yang punya limo. Kita satu saja lah. Ikut urusan Allah, bismillah ya, untuk Allah. Bensin habis ya, karena untuk urusan Allah tidak masalah. Allah ganti jo bensin yang lain. Habis hari, mungkin hari-hari lain yang Allah berikan ke awak. Ada orang yang banyak hari tapi nak manfaat, naudzubillah. Tapi sang ini tapi ada maknanya. Ada orang yang seharian habis tidak tahu je. Kita terasa sibuk, tapi sibuk itu bermanfaat untuk itu. Kan tidak masalah. Itulah orang-orang yang beriman, orang-orang yang habiskan apapun yang punya, bahkan jiwanya, umurnya untuk Allah, untuk mencari ridho Allah. Termasuk munafik nggak bang itu yang ibadah kan tapi tujuan itu masih dunia kita. Ya itu bagian. Tadi kan terdapat tujuannya masih dunia. Ya kecuali rugi, sebab rugi. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di akhirat tidak dapat apa-apa. Balas dunia. Ya dunia dapat pasti, karena Allah ngasih kan. Allah pasti kasih. Pasti dibalas. Ya? Pasti dibalas oleh Allah. Allah Maha Adil kan. Kalau Allah Maha Adil dikasih, cuman rugi di dunia saja. Pas di akhirat mana juga. Ya kan lah dari petang minta kan di dunia. Minta kan supaya dipuji orang, itulah dipuji orang. Mintanya kan supaya banyak pengikutnya, subscribernya, maka itulah banyak. Kan tapi rugi bisa di akhirat kosong sama sekali. Nah, makanya perbaiki niat, perbaiki cara. Kita sedang berjualan enggak dengan Allah. Kalau jualan tentu dapat di Bali jo dan mahal. Penjual pasti ingin barangnya terjual aja yang mahal. Ya Allah, masa di dunia saja. Kalau ada yang memuji itu bagian dari di dunia saja. Tapi lebih dari itu ya lah di akhirat bisa. Kok dapat ia bermanfaat terus ya. Kok dapat memang mengalir terus ya. Di dunia kita dapat gaji loh gitu. Bukan berarti awak dunia akhirat aja lah. Itu gaji nak terima tiap bulanan kok. Kita juga butuh dunia untuk akhirat kan. Dunia aku untuk akhirat. Gaji waktu untuk akhirat juga. Untuk istri, untuk anak. Itu bagian dari sedekah awak kan. Nafkah kita untuk keluarga. Bahkan kita berusaha pun kan Allah suruh. Berarti usaha kita kok bagian dari akhirat awak. Tapi jangan sampai habis untuk
tanpa kita memahami iku untuk akhirat awak juga kau. Jadi beruntunglah orang-orang yang paham model kau terus mengerjakan apapun urusan dunia untuk akhiratnya. Bahkan ibadah akhirat memang untuk akhiratnya. Ketika Allah kasih di dunia, tidak masalah, itu bagian dari janji Allah saja. Siapa yang beriman, beramal soleh, maka akan diberi kehidupan yang baik. Hidup yang baik ya dunia, akhirat. Mungkin itu yang bisa sampaikan pada pagi kini. Di bagian akhir kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya Allah. Untuk orang tua kami yang sudah tiada, ampuni dosa mereka, rahmati mereka, jadikan kubur mereka raudhatan min riyadil jannah, taman-taman surgamu ya Allah. Takdirkan kami bersama mereka di surga Firdaus kelak. Untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah, sehatkan mereka, bahagiakan mereka, panjang usia dalam kebaikan, husnul khatimah bi qauli la ilaha illallah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Beri kami terus kesempatan bisa berbakti kepada mereka hingga akhir hayat kami ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muyassira kulla asir, yassir alaina kulla asir. Lianna kulla asir alaika yasir. Di antara kami mungkin ada yang sedang susah, banyak hajat. Mudahkan ya Allah, lapangkan ya Allah, penuhi hajat kami ya Allah. Jadikan ini di antara asbab kami tambah dekat kepadamu. Di antara kami mungkin ada yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Sembuhkan ya Allah agar bisa kembali beribadah sempurna kepadamu. Jadikan sakit sebagai penggugur dosa-dosa mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.